Kita sering ya mengucapkan doa, kadang-kadang sambil lalu aja. Tapi gimana kalau saya bilang, di situasi yang paling genting sekalipun, sebuah doa yang tulus itu ternyata bisa jadi penyelamat nyawa. Dan ini bukan cuma teori, ini kisah nyata yang luar biasa. Coba deh, bayangin sejenak. Kalau Anda ada di posisi di mana hidup dan mati jadi taruhannya, apa yang bakal Anda lakuin? Kebanyakan dari kita mungkin bakal panik ya kan? Takut, pasrah. Tapi, gimana kalau ternyata ada pilihan lain? Pilihan yang, jujur aja, melawan semua insting dasar kita sebagai manusia. Jadi cerita ini berawal dari seorang kasir bernama Angela Montes. Hari itu tuh dimulai kayak hari-hari biasa aja, nggak ada yang aneh. Toko buka, pelanggan datang dan pergi. Ya sebuah rutinitas yang normal, tanpa ada pertanda apapun kalau hidupnya akan berubah total. Sampai akhirnya, ketenangan itu pecah. Tiba-tiba masuk seorang pria, tapi bukan buat belanja. Dia seorang perampok. Seketika itu juga, suasana toko yang tadinya biasa aja langsung berubah jadi mencekam. Dan puncaknya, bayangin ya, pria itu menodongkan pistol tepat di kepala Angela. Di momen itu, hidupnya benar-benar di ujung tanduk. Reaksi yang paling logis tentu saja adalah takut kan? Tapi Angela, dia nggak memilih logika. Dia memilih sesuatu yang sangat sekali berbeda. Nah, di bawah todongan senjata itu, yang keluar dari mulut Angela bukanlah teriakan minta tolong atau permohonan ampun, tapi sebuah undangan. Ya, sebuah undangan yang sangat tidak terduga. Dan inilah yang jadi titik baliknya. Coba kita dengar sendiri apa yang dikatakan perampok itu. Bu, saya nggak mau melakukan ini, tapi saya harus melakukan ini. Dari kalimat itu aja kita bisa ngerasain loh, ada keputusasaan, ada konflik batin yang hebat di dalam dirinya. Usut punya usut, pria ini ternyata seorang tunawisma. Dia nggak merampok karena serakah atau jahat, tapi karena dia benar-benar butuh uang untuk bertahan hidup. Tentu ini nggak membenarkan tindakannya ya, tapi ini ngasih kita gambaran betapa putus asanya kondisi dia saat itu. Nah, lihat deh perbedaannya. Di situasi kayak gitu, reaksi yang kita harapkan, reaksi normalnya, ya pasti takut dan panik. Tapi Angela, dia malah menunjukkan ketenangan dan rasa ibah. Bukannya nurut karena takut, dia malah nyajak perampok itu untuk berdoa bersama. Ini benar-benar di luar nalar. Oke, sekarang kita masuk ke inti ceritanya. Apa yang terjadi dalam 10 menit berikutnya? 10 menit yang kelihatannya singkat, tapi dampaknya mengubah hidup mereka berdua selamanya. Cuma 10 menit. Dalam waktu sesingkat itu, sebuah transformasi yang rasanya mustahil bisa terjadi bukan lewat perlawanan fisik, tapi lewat kekuatan yang lain. Coba bayangin adegannya. Pria yang tadinya garang dengan senjata, merespon ajakan tulus Angela, terus dia jatuh berlutut dan mulai menangis. Pertahanannya runtuh seketika. Dan ini doa yang diucapkan Angela. Tuhan, tolong jamah dia. Biarkan dia tahu bahwa dia adalah orang yang baik. Dia terlalu berharga untuk melakukan hal serendah ini. Perhatiin deh, doanya sama sekali nggak menghakimi. Malah sebaliknya, doa itu seakan-akan mengangkat kembali harga diri pria itu. Prosesnya pun terjadi secara bertahap. Pertama, dia berlutut untuk berdoa bareng, terus di tengah-tengah doa dia menyerahkan pelurunya, gak lama pistolnya pun dia serahkan. Dan momen luar biasa ini diakhiri bukan dengan borgol, tapi dengan sebuah pelukan. Jadi apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian yang luar biasa ini? Mari kita lihat dampak nyata dari kekuatan sebuah doa. Sebelum pergi, pria itu ngomong sesuatu yang kayaknya jadi kunci dari semua ini. Dia bilang, belum pernah ada orang yang bicara sama saya seperti ini sebelumnya. Kalimat sesederhana itu, tapi nunjukin luka batin yang dalam. Sebuah kerinduan untuk diakui yang mungkin gak pernah dirasakan seumur hidupnya. Lihat deh transformasinya. Dari seorang penyerang bersenjata, jadi seorang pria yang menangis sambil berlutut. Dari sebuah situasi yang mengancam nyawa, jadi momen yang mengubah hidup. Semuanya hanya karena satu tindakan kebaikan yang gak terduga. Kisah nyata ini nunjukin satu hal yang sangat jelas. Doa itu punya kekuatan yang luar biasa besar untuk mengubah dan menyelamatkan. Doa bisa menyentuh bagian terdalam dari hati seseorang dan mengubah niat yang paling gelap sekalipun. Nah, kisah ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Saat kita berhadapan dengan konflik atau keputusasaan, baik dalam diri sendiri atau dalam diri orang lain, dari mana sih perubahan sejati itu bisa datang? Mungkin kekuatan terbesar justru bisa kita temukan di tempat yang paling tidak kita duga.